Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Teman-teman, kita ngobrol santai aja ya. Nih teman-teman, daerah saya itu nggak pernah nggak hujan. Hampir tiap malam hujan terus. Pokoknya tiada hari tanpa hujan ya. Oke teman-teman, kita mau bahas mengenai Elkan Bagot lagi nih yang sedang agak-agak viral ya. Jadi saya tuh sebenarnya kasihan ya kalau ngelihat orang atau anak-anak muda seperti Elkan Bagot ya. Ini kan anak-anak muda yang awal-awal semangat gitu yang membela timnas Indonesia. Dia nggak pernah absen dari awal kualifikasi sampai dia sampai masuk ya ke Piala Asia, Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Di tengah jalan ada kisah dia nggak dipanggil. Saya kadang-kadang sedih juga ya. Sedih teman-teman, sebagai penggemar timnas kadang-kadang saya sedih. Tapi kita kan tahu ya gaya kepelatihan Sintayong itu seperti apa. Gaya pelatihnya tuh disiplin sekali teman-teman, Sintayong itu. Bahkan ya, kalau perilakunya nggak bagus dikit aja langsung dicoret loh sama dia. Pemain telat sedikit gitu ya, udah dicoret sama dia. Ya itu hal-hal yang bagus itu ya teman-teman. Kita sering mendengar cerita itu ya, kan disiplin sekali, bahkan latihan fisik juga kencang sekali gitu. Terus perilaku pemain juga berubah. Kita bisa lihat kan perubahan-perubahan pada anak-anak muda timnas Indonesia kan, perubahannya kelihatan sekali di bawah Sintayong. Terlepas dari itu semua teman-teman ya, ini yang sedang viral hari ini adalah Sintayong nggak dipanggil di timnas di saat situasi genting. Ini sedang dalam pembahasan netizen nih, nebak-nebak masalahnya apa gitu Sintayong nggak manggil Elkan Bagot. Yang tahu ya hanya Sintayong dan staf pelatihnya, kenapa nggak manggil Elkan Bagot di saat situasi pertandingan genting. Ini loh, ini kan genting melawan Irak, melawan Filipina. Ini kenapa Sintayong nggak ini nggak manggil Elkan Bagot, ini jadi pertanyaan. Saya berharap sih Elkan dipanggil ya, supaya harmonisasi itu ada di timnas Indonesia. Coba kalau dia nggak hadir seperti ini kan pasti Elkan juga tanda tanya, kenapa saya nggak dipanggil ya, gitu ya. Coba teman-teman, pendapat teman-teman gimana? Terlepas dari itu, yang tahu ya Sintayong, gimana kadar Elkan Bagot, kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil, terus alasannya apa? Kita kan cuma nebak-nebak aja ya, nggak ada statement resmi. Nggak ada statement resmi. Nah, seandainya Elkan Bagot dipanggil, kan lini belakang bisa tambah kuat ya. Ada J.I. Jazz, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, loh, kuat banget teman-teman, lini belakang tinggi-tinggi. Dan juga nanti kalau ada tendangan-tendangan sudut juga bermanfaat tuh, postur-postur tinggi seperti itu, atau lemparan Pratama Arhan ya, lemparan bola mati gitu. Itu menurut saya bermanfaat. Tapi sekali lagi ya disiplin gitu ya. Sintayong tuh saklek ya teman-teman ya, saklek loh dia kalau menurut saya. Disiplinnya terlalu saklek dia. Dia apa karena kemarin nggak hadir ya, akhirnya Elkan nggak dipanggil ya. Ini kan nebak-nebak akhirnya netizen. Waktu pertandingan terakhir itu loh ya, melawan Ginia itu. Apa gara-gara itu Elkan nggak dipanggil ya? Itu kan akhirnya Indonesia nggak lolos ke Olimpiade gara-gara kalah sama Ginia 0-1 ya, kalahnya menyakitkan lagi penalti kan. Itu netizen tanya kenapa, seharusnya Indonesia masuk ke Olimpiade bersejarah atau gimana gitu. Saya rasa semua sakit hati ya Indonesia nggak masuk ke Olimpiade kan, tinggal satu langkah lagi loh. Satu langkah lagi pertandingan terakhir Indonesia nggak masuk gitu. Padahal Ginia itu nggak bagus-bagus amat loh permainannya. Cuma pas ngelawan Ginia, pemain Indonesia banyak yang cedera, kena kartu merah, ya, atau kelelahan. Rizky Ridho kena kartu merah, akumulasi.
Justin nggak dilepas, Elkan nggak hadir, ya akhirnya ya gagal. Mungkin akumulasi kemarahan itu kali ya Sintayong dan pelatih ya. Jadi kita nebak-nebak ya teman-teman ya. Sayang ya. Emang ada pilihan-pilihan di situ. Indonesia seharusnya masuk, bisa ngalahin Ginia, akhirnya Indonesia nggak masuk. Gara-gara banyak pemain yang nggak bisa membela timnas Indonesia di saat terakhir pertandingan. Justin nggak ada, Rizky Ridho nggak ada, Elkan nggak ada. Mungkin dari situ ya, mungkin nih teman-teman ya, mungkin. Makanya kita diskusi aja ya. Diskusi aja nih, kira-kira apa kira-kira. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah ya teman-teman, mudah-mudahan ya. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu, nggak ada masalah. Dan saya berharap Indonesia bisa mengalahkan Irak loh ya teman-teman. Bisa mengalahkan Irak, bisa mengalahkan Filipina. Sehingga Indonesia masuk ke tahap ketiga yang lebih dekat ke Piala Dunia. Lebih bergengsi lagi nih teman-teman. Piala Dunia loh. Ceritanya gimana kalau Indonesia nanti main Piala Dunia 2026? Heboh teman-teman. Iya. Pemberitaan di mana-mana. Wow. Bener. Oke, itu saja teman-teman ya. Kita diskusi bareng, silakan komen. Kira-kira kenapa Elkan Bagot gak dipanggil Sintayong? Sampai jumpa.